Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam saya dijawab dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin, insya Allah. Semoga salam kebaikan ini benar-benar bisa kita terima dan kita balas juga kepada orang yang mengucapkan kepada kita. Itu salah satu adabnya. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim. Tapi sebelumnya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak dan juga semua pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, setiap akhir pekan ya, iNews selalu menghadirkan tayangan yang menjadi pilihan bagi kita semua. Dan alhamdulillah program Cahaya Hati Indonesia menjadi salah satu program unggulan, semuanya berkat dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk memilih kajian dakwah dalam rangka syiar Islam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan pada hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan buat Anda, pemirsa yang ada di rumah, hari ini istimewa, saya nyampe di daerah Jakarta Selatan, ngelompat dikit langsung nyampe Depok. Tepatnya di Masjid Jami Al-Hikmah di Komplek DDN ya Bu ya. Dan hari ini juga merupakan hari yang bagi kita semua ya. Ini jadi satu penuh keberkahan karena tidak semuanya Allah izinkan untuk nyampe di sini. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah. Bu, sekarang ini sehat itu mahal ya. Coba lihat kalau misalnya kita lihat di ini ya, di media sosial lagi rame itu tentang kualitas udara di Jakarta. Betul apa betul? Ada yang sampai ngalamin ISPA. Betul? Betul. Ada yang batuk di sini? Banyak. Sama saya juga. Katanya itu dikarenakan karena pertama polusi kendaraan, asap kendaraan, ada juga dari industri. Terus juga rame kemarin ini kita lihat di media sosial ya, buat Anda pemirsa di rumah, yaitu kebakaran di Gunung Bromo dikarenakan ada orang lagi foto, ini diduga dikarenakan orang sedang foto priwet pakai asap flare dan asap flare-nya itu membakar daun-daunan yang kering, kebetulan ada di rumput savana yang kering, akhirnya sampai sekarang belum selesai. Nah, tema kita nggak jauh dari itu, tapi sebelum kita masuk ke dalam tema ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ini Masya Allah, kalau yang satu ini saya mau kenalin kayak udah gak perlu dikenalin lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai Zaki Mirja? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, baik ya. Baik. Ya Allah, baju coklat-coklat gini. Iya. Kelihatan ini. Saya coklat muda, ini coklat tua. Iya. Emang beda, ini lunas untuk nyicil. Masya Allah. Hadir guru kita, seorang ustazah. Beliau ini lulusan dari Al-Azhar Kairo. Salam hormat dan tabzim kami untuk Ustazah Yuli Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Di sebelah beliau hadir guru kita. Beliau ini juga seorang pengajar juga, dosen juga di UIN di Semarang ya. Salatiga ya, di Salatiga, yaitu Kiai Haji Aji Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari guru kita dan saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang curhat tentang apa ya, alam yang rusak ataupun juga pengaruh polusi udara terhadap kesehatan ibu. Kita saksikan dulu tayangan viral berikut ini. Hingga kini Jakarta masih diselimuti polusi. Berdasarkan data dari IQ Air, perusahaan teknologi kualitas udara di Swiss, kualitas udara di Jakarta masih dalam kategori tidak sehat. Bahkan data Senin pagi di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki indeks udara yang berbahaya. Kondisi ini tentu membahayakan kesehatan warga.
Di antaranya bisa mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Mungkin ada yang mau curhat atau mungkin ada bertanya, silahkan. Siapa? Ibu? Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari Majelis Taklim Jami Al Hikmah. Yang mau saya curhatkan nih Ustadz gitu ya. Kan pemerintah sudah memberikan peraturan gitu ya. Iya. Berupa denda bagi orang-orang yang berkontribusi bagi kerusakan alam gitu. Tetapi kok sepertinya belum terlalu membuat efek jerak gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada, tentu saja ada ya, ayat manakah yang di dalam Al-Quran ini atau hadis gitu yang mungkin ada secara langsung memberikan ada hukumannya gitu. Seperti apakah hukuman bagi orang-orang yang berkontribusi atau melakukan kerusakan Terhadap alam terhadap gitu ya. alam. Oke, baik, terima kasih banyak. Kira-kira Islam mengatur nggak sih tentang orang-orang yang merusak alam? Ada nggak hukumannya? Tertulis nggak dalam Al-Quran? Ada nggak cara untuk mengingatkan kita semua? Silakan kesempatan pertama Ustaz Zaki Mirza. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islama ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Amma ba'd, ini kalau istilah buah yang mau saya jelasin cuma bagian kulitnya doang. Buat isi ame daging ntar ada beliau-beliau semua ini. Masya Allah. Udah gitu ini buahnya buah duren lagi. Ya salah. Kulitnya nggak bisa diapa-apain. Iya. Emang kalau kita lihat polusi zaman sekarang nih Bapak Ibu yang berbahagia, kayaknya bukan siapa-siapa lagi yang salah, justru kita sebagai manusia. Kita ini kan khalifah. Ya. Semua yang ada di sekitar kita ini kan Allah titipin sebenarnya. Yang namanya dititipin kan kudu kita jaga, kita rawat, kita benahin, kita bersihin. Tapi memang Allah sudah memberikan satu tanda-tanda di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang ke-30, surat Ar-Rum, kemudian ayatnya ayat 41 di juz 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita lihat dah, makin hari nih kerusakan enggak di daratan, di lautan, makin semakin banyak nih. Betul Bu ya? Jangankan yang polusi tingkat nasional, kadang sama tetangga aja juga ada polusi. Oh iya? Tadi Bang David kan nanya beliau sesek, saya nih lagi sesek. Oh. Karena tadi pagi tetangga saya emak-emak masak ikan asin, sambelnya sambel terasi. Ya salah. Aduh ya Allah, itu polusi paling dekat. Gitu. Makanya dalam hal ini kan semua kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya nih. Kalau bukan kita yang memulai dari keluarga, dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan hidup. Karena kalau sudah berbicara tentang Islam, ini bukan hanya berbicara tentang ibadah mahdhah. Tapi bagaimana kalau kita lihat di akhir gerakan sholat kita kan ada salam tuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gerakan salam lagi nasehatin sama kita tuh. Kalau udah kelar sholatnya, lihat dong tuh di sebelah, jangan-jangan ada sampah buang sembarangan. Jangan cuma yang di sebelah kanan, tuh di kiri. Ada limbah, ada banyak polusi yang harus kita benahi dari mulai lingkungan keluarga, RT kita masing-masing. Jadi ternyata sholat itu bukan hanya mengajarkan kita beribadah ke mata Allah, tapi juga bagaimana kita peduli terhadap lingkungan hidup. Itulah kenapa ada hadis yang baginda Rasulullah sabdakan an-nazafatu minal iman. Jangan ngaku kita beriman tapi nggak peduli sama kebersihan. Lihat
Bahkan agama Islam aja urusan kebersihan udah diatur. Makanya kalau dilihat Bu, sebenarnya sih dalam hadis qudsi Allah juga udah gemes nih Bang David ya. Iya. Ngelihat ulah tangan manusia yang udah nggak tahu diri, dititipin kok malah dirusak. Iya. Sumber daya alam dieksplor habis-habisan, tebing dipangkas dan lain sebagainya. Tapi Allah mengangkat semua azab karena masih ada wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang yang memohon ampun sama Allah. Wal mutahabbina fi, ada orang yang mencintai bestinya itu karena Allah, bukan karena urusan dunia dan uang saja. Dan yang berikutnya adalah falamma nadhartu ila ummari buyuti, Allah melihat masih banyak orang yang meramaikan masjid. Itulah faktor-faktor yang akhirnya Allah mengangkat azab diturunkan di atas muka bumi ini. Ya mudah-mudahan intinya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kan banyak Bu ya, orang yang sholatnya rajin, buang sampah juga rajin di mana? Nah, Betul nggak? iya betul. Nih ibu-ibu saya tanya, banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak, iya nggak? Orang sini mah nggak ada dah, Nggak ada. jauh. Cuman yang sono katanya pindahan dari sini. Gitu Bang David ya. Salam, oke, makasih banyak Siap. Ustaz Zaki. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita simak dari guru kita Al-Mukarramah Ustazah Yuliasin. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini kalau masalah rusak merusak memang sudah tabiat manusia, ya enggak Ibu dan Bapak? Karena ketika Allah mengabarkan malaikat, ya. Jadi Allah mengabarkan malaikat akan menciptakan manusia. Apa respon malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha? Kata malaikat, beneran serius ya Allah akan menciptakan manusia? Pasti dia bakal ngerusak. Nah, jadi kalau sekarang ada kerusakan di muka bumi, ya itu enggak aneh. Karena memang sudah dikabarkan, artinya sudah dipertanyakan oleh malaikat ketika itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsida fiha. Nah, jadi kalau merusak itu memang sudah tabiat manusia. Tapi manusia yang mana, ya? Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, memang diberi keleluasaan. Karena khalifah diberi keleluasaan untuk mengelola apa yang ada di bumi. Semua dibuat tunduk dan patuh, bisa dipatuhkan oleh manusia. Jadi bumi yang panjangnya sekian lebarnya itu bisa dikuasai oleh manusia karena memang Allah yang membuat bumi itu bisa kita jelajahi. Maka kata Allah, pamsu biha bimana kibiha. Jadi terserah. Nih saya serahkan bumi kepada manusia untuk dikelola, dimanfaatkan hasilnya. Nah tapi ada janji Allah, wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, setelah itu nanti kalian akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Jadi tadi, apakah ada di dalam Al-Quran ya yang memberikan ancaman gitu ya bahwa orang-orang yang merusak di muka bumi ini akan diazab? Tentu ada, karena manusia-manusia yang tidak mengikuti rambu-rambu yang Allah gariskan. Jadi tadi kan kata malaikat ya, Allah ngapain sih gitu kan menciptakan manusia, pasti dia nanti bakal ngerusak. Padahal bumi sudah diciptakan oleh Allah sedemikian cantiknya, sedemikian sempurnanya. Oleh karena itu Allah berpesan kepada manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi boleh nanti turun ke bumi menjadi khalifah tapi jangan merusak. Di ayat lain Allah bersabda, Allah berfirman, wasrobu wakulu wasrobu wala tusrifu. Nah ini, jadi wakulu wasrobu memang yang di dalam Al-Quran dikatakan wakulu wasrobu saja, makan dan minum. Tapi maksudnya lebih umum. Jadi silahkan ibu dan bapak menikmati apa yang ada di bumi, bahkan di langit. Karena memang langit dan bumi ini diciptakan untuk kita eksplor, untuk kita nikmati. Tapi wala tusrifu. Nah, jangan berlebihan.
Nah tadi yang kota Jakarta, kenapa berpolusi? Karena manusia sudah israf, sudah berlebihan Bang, udah kebanyakan pabrik. Ya, sementara pohon-pohon ditebang. Padahal dialah yang memproduk oksigen ya, udara yang sehat dan segar untuk keberlangsungan manusia. Nah ini kita tebang. Coba kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ketika di masa perang saja, pesan Rasulullah kepada para tentara muslim itu, kalau kalian masuk ke sebuah negara untuk dibebaskan, untuk mengajak atau untuk memerdekakan orang-orang muslim di sana, maka tidak boleh membakar pohon-pohon kormanya. Tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di sana. Nah ini di dalam Islam ini sudah ada fikih bi'ah, fikih lingkungan, bahwa kita harus menjaga lingkungan. Nah, mungkin ibu dan bapak pernah mendengar, bahkan Rasulullah katanya, wa ijaja'a ala ahadikum al qiyamah waladaihi fasilah fal yagrisha. Jadi hari kiamat nih, artinya udah ada tanda-tanda hari kiamat datang. Kalau kita masih punya bibit tanam. Nah ini untuk menjaga lingkungan. Nah oleh karena itu kita tidak usah aduh enak banget kalau misalnya diajab, kita diajab bareng dong. Ya kan, kalau misalnya yang dosa sebenarnya cuma 1-2, yang punya pabrik kan cuma yang kaya-kaya doang, tapi kita kok ikut dapat akibatnya. Tenang, Allah Maha Adil, nanti akan ada balasannya, kalau tidak di bumi maka insya Allah akan ada di akhirat. Begitu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Jelas ya Bu ya? Bu. Ini Masya Allah di sini Ustazah orangnya soleh-soleh. Kalau ciri-ciri orang soleh dan soleha itu setiap ada yang tausiah matanya terpejam, palanya tertutup. Saking khusyuknya menyerap. Baik, di sebelah Ustazah hadir guru kita, Ketua LDNU Jawa Tengah, kepada Kiai Haji Aji Nugroho kami persilakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segenap kiai, bunyai yang hadir dan menjadi pembicara sekaligus hadirin, alhamdulillah tadi kita mendengarkan dua penjelasan yang menarik. Dari sisi pertama menjelaskan bahwa kerusakan bumi, daratan dan lautan bukan Allah yang memberikan, tapi manusia yang meminta karena sifat tamak dan rakus manusia. Yang kedua memberikan informasi, bahkan malaikat pun curiga ketika Allah memberikan kepada manusia untuk mengelola bumi. Jangan-jangan merusak tatanan apa yang sudah Allah atur di muka bumi ini. Oleh karena itu saya tertarik dengan sebuah ungkapan yang ini menjadi tolak ukur bagi kita semua. Bahwa manusia itu berubah karena 3 hal. Yang pertama, al-wilayat. Apa itu? Punya kekuasaan. Punya kekuasaan ini macam-macam bentuknya. Entah itu dia punya kuasa terhadap ekonomi tertentu, punya kuasa terhadap aktivitas tertentu, yang kemudian akan dia lakukan untuk memforsir sehingga dia mendapatkan keuntungan dari sifat itu. Maka sifat tamak inilah yang kemudian merusak ekosistem yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yang menarik adalah al-qarbu minal muluk, dekat dengan kekuasaan. Karena dia merasa menjadi orang yang berkuasa sehingga dia berhak mengatur alam semesta, dan justru yang semacam ini kadang merasa menjadi seorang penguasa. Kalau saya kaitkan dengan aktivitas yang ada di negeri kita, orang mau sowan kepada presiden itu kalau ketemu dengan wakil-wakil yang ingin mengarahkan itu kan terasa susah. Tapi ketika sudah bertemu dengan orang yang kita temui itu menjadi lebih mudah. Nah inilah yang kemudian yang dikatakan orang merasa memiliki, bahwa sesungguhnya dia bukan memiliki itu lebih berbahaya daripada orang yang memiliki. Dan ini banyak contohnya,
Orang diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi, bukannya dia mengelola dengan baik, malah dia mencemari bumi ini dengan menunjukkan kerusakan-kerusakan yang ada di alam semesta. Nah, yang paling penting lagi yang nomor 3, al-ghina min ba'dil faqri. Kalau dalam bahasa Jawa saya terjemahkan ujuk-ujuk sugih tanpa melalui proses yang panjang. Ini orang yang berbahaya. Ibaratnya orang tidak pernah menaiki sepeda motor, tiba-tiba dapat hadiah sepeda motor. Itu cara ngegasnya itu tidak menggunakan tangan, mungkin pakai kaki. Ini yang menjadi salah satu ilustrasi. Terkadang orang itu diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, ternyata tidak mampu melaksanakan dengan baik terhadap keistimewaan itu. Sehingga dari situlah Allah mengingatkan kepada kita, syukurilah terhadap segala sesuatu yang Allah berikan kepada Anda, dan janganlah Anda ini kufur atas nikmat Allah. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih kepada orang yang telah berlaku khianat terhadap Allah SWT. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terjaga dari fitnah dunia dan azabnya Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guruku, Ibu, Bapak. Polusi udara di Jakarta baru sebagian kecil dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia di muka bumi ini, tidak hanya di Indonesia, ya. Dan dampaknya sekali lagi juga kita manusia yang jadi korbannya. Nah, bagaimana Islam menyikapi ini akan dibahas lebih dalam lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.